Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazah amma ba'du. Kita akan membaca Qawaidul Aqdi karya Profesor Doktor. Nah, alif itu al-ustad ya. Al-ustad, dal itu singkatan dari doktor. Ya, al-ustad itu kalau di budaya Arab, ya itu ustadz itu gelar untuk profesor. Arabisasi takrib untuk profesor adalah al-ustadz. Ya, kalau belum profesor ya ustadz-ustadzan. Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaikih, Ustadzul Fiqhi, beliau profesor di bidang fikih di Kuliah Syariah di Fakultas Syariah di Universitas Al-Qasim. Nah, Universitas Al-Qasim itu dulu adalah seperti Libya Jakarta. Jadi statusnya adalah Jamiah Malik Ibnu Saud, cabang Qasim. Setelah itu mandiri, sehingga kemudian punya nama khusus yaitu Jamiah Al-Qasim. Sayyid Utsaimin dulu ngajar di tempat ini dan ketika beliau ngajar itu statusnya masih Jamiah Muhammad Malik Ibnu Saud. Farak Qasim. Setelah Syekh Utsaimin wafat itu baru ini jadi jamiah tersendiri. Ya, oke. Ya, silakan Mas Abdurrahman. Kita mulai dari muqaddimah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الأستاذ دكتور خالد بن علي مشيقي حفظه الله تعالى مقدمة المؤلف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قواعد تتعلق بأحكام العقد وما يتبعها من ضوابط ولا شك أن معرفة مثل هذه القواعد مهم جدا لطالب العلم إذ إن معرفة هذه القواعد يسهل معرفة أحكام العقود. Yusahil saja. Yusahilu. أحسن الله إليكم. إن هذه القواعد يسهل معرفة أحكام العقود ويستغنى بفهم هذه القواعد والضوابط عن كثير من التفريعات التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في أبواب المعاملات ويتبين له من خلال هذه الضوابط والقواعد ما يتعلق بصحة هذه العقود وفسادها. Nah, ya penulis rahimahullah ta'ala membukanya dengan tahmid, innalhamdulillahi nahmaduhu dan seterusnya. Dan dilanjut setelah itu syahadat. Kemudian beliau bersolawat secara ya, tidak khusus langsung dompleng saja dalam syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du itu disebut dengan sebutan faslul khitab. Ya, disebut di Al-Quran disebut dengan sebutan faslul khitab. Dan dikatakan bahasanya orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Fahadihi, maka ini, nah ini itu apa maknanya tergantung kapan penulis ini bikin mukaddimah.
Ya, karena gaya penulis, seorang penulis untuk bikin mukadimah itu ada dua. Ada yang nulis dulu sampai selesai, baru bikin mukadimah. Maka kalau, dan itu sepertinya umumnya penulis demikian. Maka jika pakai tolak ukur ini berarti hadihinya itu fisik, kertas yang sudah ditulis, lembaran-lembaran yang sudah ditulis. Kemudian yang kedua, ada juga penulis yang nulis ketika nulis buku itu ya urut dari depan, bikin mukadimah dulu, dia sudah bikin outline, gambaran nanti poin-poin yang akan dia tulis itu apa saja, outline-nya itu boleh jadi di otaknya, dan kalau standar cara nulis modern itu sudah ditulis, sudah ada kertasnya, outline tadi, poin-poin yang hendak dituangkan dalam buku, ya, dia ya kemudian nulis mukadimah. Nah, kalau zaman dulu ya outline tadi ini, baru outline ya, sehingga real bukunya itu masih ada di pikirannya penulis. Nah, jika beliau itu nulis mukaddimah terlebih dahulu, baru bab satu dan seterusnya, maka hadihi di sini bersifat abstrak. Ini yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang abstrak yang ada dalam pikiran penulis. Maka ini adalah kaedah-kaedah berkaitan dengan ketentuan akad. Ahkamul akdi terjemahnya ketentuan akad. Dan tuwabit atau dobit yang berkaitan dengannya. Ya, secara umum kaidah itu cakupannya luas, berarti kaidah akad itu mencakup semua bab, bab jual beli, bab sewa menyewa dan seterusnya. Kalau tuwabit itu khusus hanya berlaku dalam satu bab. Misalnya dia bab riba, ya, maka kaidah-kaidah di bab riba namanya dobit. Dan tidaklah diragukan bahwa yang mengetahui kaidah semacam ini penting sekali bagi pelajar ilmu syar'i. Karena mengetahui kaidah-kaidah ini yusahil, memudahkan untuk bisa mengetahui ketentuan-ketentuan akad. Istarni bifahmi hadil qawaid, dan dengan memahami kaidah dan tawabit ini, seorang penuntut ilmu yastarni tidak membutuhkan untuk mengetahui banyak dari tafri'at rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama fikih di bab muamalat. Tabayyanu, dan jelas dan gamblang lahu bagi penuntut ilmu min khilali, khilal melalui. Melalui dhawabit dan qawaid ini ma yata'allaku, hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan akad atau tidak tidak sahnya akad. Yang lain nggak on cam. Siapa lagi nih yang bisa baca? Satroni, Satroni bisa baca atau sibuk ngomong? Bisa baca tapi oke. Oh, oh ya, silakan baca. Bismillah, qala al-mu'allif hafizahullah. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala. Harus ala fahmi kalil qawaidi jami'atul masaili syawaridi tartati fil ilmi khair murtaqa wa tabtasi sublal di qad ufika wa aslu hadil qawaidi durusun alqaituha ala talabati fi ba'dil masajidi. ثم نسخت ونظرت فيها وجدت بعض الفوائد وحفظت بعض المسائل أن يسهل تدارسه في الدروس العلمية. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, makasih Syahad.
Dan sebagaimana kata Syekh Sa'di tentang pentingnya menghafal kaidah dan memahaminya, antusiaslah ala fahmika lil qawaidi. Antusiaslah untuk bisa paham kaidah. Karena kaidah itu mencakup al-masaila syawarida. Berbagai macam permasalahan atau pembahasan yang beraneka ragam. Yang macam-macam. Litartaqi fil ilmi khairal murtaqa. Supaya engkau naik dalam proses belajar keilmuan sebaik-baik ya, naik. Watak tafi subulalladzi qad ufiqa. Dan engkau mengikuti jalan para ulama yang dapat taufik. Jalan para ulama, mereka menguasai ilmu tidak dengan menghafal tafri'at, tidak menghafal farak, namun dengan menghafal qawaid. Asal muasal kaidah ini adalah durusun pengajian yang aku sampaikan kepada para penuntut ilmu di salah satu masjid. Ba'dil masajid di sini artinya terjemahnya salah satu masjid. Kemudian aku salin dan nadhartu fiha. Kemudian aku telaah. Aku tambahi beberapa kaidah dan ku buang sebagian pembahasan. Supaya mudah untuk tadarus, untuk dikaji bersama di sejumlah durus al-ilmiyah, di sejumlah pengajian. Jadi ini ditulis memang untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Dan tepatnya buku ini ya sangat bagus dan cocok untuk dijadikan semacam pondasi dasar orang untuk belajar fikih muamalat. As'alullah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dengan buku ini dan memberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima, hati yang khusyuk dan lidah yang rajin berzikir. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Khalid Ibn Ali Al-Musyaiki. Kemudian balik ke Mas Sofyan saja. Ya, Mas. Yusuf, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizallahu ta'ala. Ta'riful aqdi. Tamhidun dulu. Tamhidun dibaca lengkap. Tamhidun. Ta'riful aqdi. Aqdu, al-aqdu fil lughati yutlaku ala ma'ani. Ma'anin. Ma'anin. Assalamualaikum. Minha minha radbu ya Sad. Rabtu. Rabtu wa syaddu wa takwiyatu. Wa amma fil istilahi wa huwa rabtul ijabi bil kubuli. Bil qabuli. Qafnya di fathah. Assalamualaikum bil qabuli. Nah, ya tamhid pengantar ta'riful aqdi, pengertian akad dalam bahasa Arab. Akad yutlak digunakan ala ma'anin dalam beberapa pengertian. Di antaranya adalah Arab tu ikatan, wasyaddu sama mengikat, at-taqwiyah menguatkan. Sedangkan secara istilah adalah mengikat ijab dengan qabul. Nah, Mas Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. قال الشيخ خالد حفظه الله تعالى والإجاب هو اللفظ الصادر من المالك أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري ونحوه أو من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك أربعة الوكيل والوصي والناظر والولي والوكيل هو والوكيل هو الذي استفاد تصرف حال الحياة كالوكيل في البيع والشراء والوصي هو الذي استفاد تصرف بعد الممات كالموصى إليه بعد الموت بأن يفعل كذا. Ijab adalah kata-kata yang muncul dari
Minal malik dari pihak pemilik, au man yakumu makomahu atau yang menggantikan pemilik. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang muncul dari pihak pembeli, wanahwi atau semacam itu, atau orang yang menggantikan pembeli. Dan orang yang menggantikan pemilik barang, pemilik akad itu ada empat jenis orang. Wakil, wasi, nadir, dan wali. Yang pertama wakil. Wakil adalah orang yang mendapatkan, istifada mungkin terjemah bebasnya, luasnya, mendapatkan atas sarufa kewenangan untuk melakukan tindakan ekonomi. Menjual, membeli, atau yang lain, halal hayati saat pemberi mandat itu masih hidup. Kalau wakil semacam orang yang jadi wakil fil bay' untuk menjual. Saya punya Ini saya punya laptop, ada orang punya laptop titip ke misalnya pihak tukang servis, nanti kalau ada orang yang tolong jualkan laptop saya. Atau wakil membeli, dikasih duit, tolong belikan saya nasi pecel lele, misalnya. Itu wakil. Kemudian yang kedua al-wasi. Walladhi istafada tasarrufa, dia adalah orang yang mendapatkan at-tasarrufa otoritas kewenangan untuk melakukan tindakan ekonomi, namun ba'dal mamati setelah matinya pemberi wasiat. Semacam al-musa ilaihi, orang yang diberi wasiat, ba'dal mauti nanti setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia, bi'ayaf ala gada. Diberi wasiat untuk melakukan tindakan ini dan itu. Misalnya. Ya, lanjutnya Mas Adib. أستاذ أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والنظير هو القائم على الأوقاف، والولي هو القائم على القصر Ya. من الصغر والمجانين والسفهاء ونحوهم. Nah, kemudian manusia jenis ketiga pengganti pemilik adalah an-nadhir. Nadir ini bahasa khas untuk atau istilah khas dalam fikih untuk al-qaim alal awqaf yang mengurusi wakaf. Pengelola wakaf, itu namanya nadir. Kemudian wali itu adalah orang yang mengurusi pihak-pihak yang punya keterbatasan. Misalnya anak kecil, orang gila dalam agama kita punya hak milik, namun tidak boleh pegang. Dia punya hak milik dan harta namun tidak boleh memegangnya. Ketika ada satu keluarga punya anak, salah satunya gila, ketika ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, maka anak yang gila ini tetap punya hak warisan. Hanya saja dia tidak boleh pegang. Mas Sofyan, ada yang bocor, Mas? Ya, hanya saja dia tidak boleh pegang harta. Yang megang adalah al-wali, yang mengurusi, yang bertanggung jawab atas harta orang gila tersebut. Boleh jadi saudaranya atau boleh jadi orang lain. Wasufaha, jamak dari safi, yaitu orang yang sudah dewasa namun belum memiliki kemampuan untuk pegang duit. Kalau pegang duit dia boros. Nah, itu termasuk safi. Kemudian Mas Atalari, tadi kayaknya ada on cam. Atalari, silahkan. نعم أستاذ أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى أستاذ. Nah, ثم قال المصنف حفظهم الله تعالى: القاعدة الأولى أقسام العقد. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقد. yuqassimuna, sinnya di tasdid. نعم أستاذ أحسن الله إليكم. يقسمون العقود Ukuda. يقسمون العقود بعدة اعتبارات. أولا يقسمونه باعتبار
Audiyati wa Iwadiyati itu. Iwadiyati. iwadiyati eh, wa wa adamiha ila arba'ati aqsamin. Al-qismul awwalu uqudu muawadatin Muawadatin. muawadatin wahia allati tan eh, Tanbani. tanbani wahia tanbani ala asasi tabaduli bainal muta'aqadaini wa ghaliban yaqsudu bihal kasabu Kasbu. kasbu waribahu watijaratu mislu aqdul bai'i wasarfi wasilmi wal ijarati. Wassalami itu bukan silmi. Oh, Silmi damai, tidak perang. Masya Kalau salam, itu jual beli Allah. itu. Nah, Wassalamualaikum. Wassalami wal ijarati wal masaqati wal wal mizara'ati Wal muzara'ati. wal muzara'ati wasyirakati Ash- syurakat Syarikat. sya- Bacanya syarikat. syarikat wasyarikati wal ju'alati wa ghairiha. Nah, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, macam-macam akad para ulama, yaitu ulama fikih. Nanti ulama itu tergantung bab yang kita baca. Kalau kita baca tafsir, ya ulama artinya ulama tafsir. Kalau kita baca hadis, ulama maksudnya ulama hadis. Kita baca fikih, maka ya maksudnya ulama fikih. Mereka membagi akad bi'iddati i'tibaratin dengan beberapa sudut pandang. Yang pertama, mereka membagi akad bi'tibar dengan melihat al-iwadiyah. Ada timbal baliknya, wa adamiha atau tidak ada timbal baliknya. Nah, kalau dilihat ada timbal baliknya ataukah tidak, maka akad ada 4 macam. Yang pertama, akad mu'awadah. Berarti ada akad yang di situ ada timbal baliknya. A dan B, A menyerahkan sesuatu pada B, B menyerahkan sesuatu kepada A. Wayallati itulah akad yang tanbani ala asas. Dibangun di atas asas tukar menukar di antara para pihak. Wa ghaliban dan umumnya maksud dari akad jenis ini adalah al-kasbu, mendapatkan penghasilan. Wa ribhu, mendapatkan keuntungan. Wa tijaratu dan bisnis. Ya, tijarah itu bisa artinya dagang dan terkadang terjemahnya adalah bisnis. Nanti tergantung kalimatnya. Kita terjemahkan dagang atau kita terjemahkan bisnis. Nah, di sini wallahu a'lam ya lebih pas bisnis. Tujuannya bisnis. Sehingga sebagian orang menerjemahkan akad muawadat dengan di bahasa Indonesia dengan akad-akad bisnis. Gitu. Maka ada ya ya nanti bisnis syariah gitu. Contohnya akad jual beli, wasaraf dan akad ini money changer, akad salam, nanti pesan barang, wal ijarah, kemudian jual jasa, musaqat akad ya, perawatan kebun, musyarakah akad pengelolaan lahan pertanian, wasyarikat akad kongsi dagang atau kerjasama bisnis, akad jualah, akad sayembara, dan yang lainnya. Nah, Sa- Satroni bisa baca lagi? Ya, Ustaz. Oke, sekali sih. Ya, Qala silakan. al-mu'allif rahimahullah ta'ala, akudu tabaru'atin ibtidaiha lakinnaha muawadatun intihaiha. Hmm?
وهي العقود التي القسم الثاني القسم الثاني. القسم الثاني عقود التبرعات، وهي العقود التي تنبني على أساس الإرفاق والإحسان ولا يفسد منها العوض، وذلك مثل عقد الوصية والوقف والهبة والإعارة. Nah, kemudian القسم akad الثالث hasbuk. Akad jenis yang kedua adalah akad tabaruat, akad sosial. Wayal ukut itulah akad alati tambani yang dibangun di atas asas al-irfaq, berbuat baik, al-ihsan sama. Melakukan kebajikan. Walayuk satu minda al-iwat, tidaklah maksud darinya mendapatkan timbal balik. Tidak ada maksud untuk mendapatkan timbal balik. Ya, jadi murni sosial. Nah, kalau ya, cari iwat, kalau jenis kedua ini iwatnya di akhirat, tidak di dunia. Wadhalika, dan itu contohnya semisal akad wasiat. Wasiat yang dimaksudkan di sini wasiat harta. Ada demikian juga akad wakaf, hibah, pemberian, i'arah, meminjamkan barang. Demikian juga akad qard, menghutangi, utang piutang. Itu semua adalah bagian dari ukut tabaruat. Dan kaidahnya, ukut tabaruat tidak boleh dialihfungsikan menjadi ukut muawadhat. Tapi kalau ukut muawadhat dijadikan tabaruat boleh. Nah, jual beli, ya, pada dasarnya ini pedagang jual beli. Namun untuk pembeli tertentu, kemudian dia ikhlaskan. Nggak usah dibayar, nggak usah dibayar. Nah, akad awalnya pada dasarnya berdasarnya muawadhat, lantas diubah jadi akad tabaruat, jadi akad sosial boleh. Ya, tapi kalau yang akad tabaruat tidak boleh dialihkan, diubah fungsinya menjadi muawadhah. Nanti jadinya kalau dikoret, nanti jadinya riba. Meskipun nanti ada detail ya, nanti ada namanya kalau hibah itu ada hibatus thawab. Ya, hibah untuk bermaksud untuk mendapatkan timbal balik. Dan itu boleh. Hibatus thawab, nah itu hukumnya boleh. Padahal itu hibah dengan tujuan untuk mendapatkan timbal balik. Namun kalau semacam korot, tidak boleh. Nanti jadinya riba. Dan lanjut Mas Adep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القسم الثالث عقود تبرعات في ابتدائها لكنها معاوضة في انتهائها، وهي العقود التي جمعت بين التبادل والإرفاق والإحسان، ذلك مثل عقد القرض. فعقد القرض عقد تبرع في أوله لكنه في آخره معاوضة، لأنك تقرضه هذا المال على أن يردها An yarudda بدلا. badalahu. أحسن الله إليكم. Lanjut. أحسن الله إليكم. ومثل عقد الضمان أن يضمن زيد عمرا لمحمد ويسدد زيد عن عمر الدين إذا لم يسدد عمر ثم يرجع عليه. Nah, al-qismu tsalis adalah akad tabaruat, akad sosial di awalnya akan tetapi muawadhat jadi akad tukar menukar, ada timbal balik di akhirnya. Itulah akad yang menggabungkan antara tabadul, ada timbal balik, tukar menukar, ditambah irfak, berbuat baik, wal ihsan, dan melakukan kebajikan. Contohnya akad qard. Akad qard adalah akad sosial di awalnya.
Ya, akan tetapi di akhirnya muawadhah. Tapi muawadhah di sini kan bukan bisnis ya. Ya, muawadhah di qard itu bukan bisnis. Muawadhah di qard ini adalah semata-mata ya, ada timbal baliknya, ada gantinya. Li'annaka karena Anda ketika melakukan akad qard, ya, maka Anda utangi dia hadal mal, harta. Ya, ya, qorodo itu makna aslinya kotoa. Qorodo itu makna dasarnya kotoa. Kenapa utang piutang disebut qard? Karena orang yang memberikan pinjaman itu memotong sebagian hartanya. Memotong dalam pengertian mengambil ya. Sebagian hartanya diserahkan kepada orang lain. Oleh karena itu nanti mudhorbah itu nama lainnya adalah qirab. Karena pemodal itu memotong sebagian dari aset dan hartanya. Ketika Anda mengutangi seseorang hadal mal, jadi qard itu tidak khusus uang kalau secara fikih. Qard itu tidak khusus uang. Namun qard itu berlaku untuk semua malun misliyun. Karena harta itu dibagi menjadi dua macam. Ada misli dan ada kimi. Misli itu kalau definisi standar yang dipakai oleh standar para ulama kontemporer itu pakai definisi mazhab Hanafi. Definisi dalam mazhab Hanafi yang namanya misli adalah semua harta yang ada padanannya di pasaran. Nah, itu disebut misli. Kalau tidak ada padanannya di pasaran disebut kimi. Nah, kalau itu nah, definisi standar yang dipakai oleh para ulama kontemporer. Manggil dan pakai definisinya mazhab Hanafi. Kalau di Syafi'iyah, definisi misli itu adalah semua yang ditakar dan ditimbang. Dan umumnya misli itu ditakar dan ditimbang. Beras, nah itu misli pakai definisi madhab Syafi'i itu atau jumhur itu misli, pakai madhab Hanafi itu juga misli. Tapi kalau misalnya kaos atau kemeja yang warnanya sama, ukurannya sama, sama-sama ukurannya L misalnya, nah itu baru beda. Gitu. Kalau baju ini sama-sama L, warnanya sama, ukurannya sama, ini misli menurut siapa Mas Tarik? Menurut Hanafi tuh, Ya, menurut Hanafi misli. Menurut Syafi'i eh, misli apa bukan? kayak pakaian bisa ditimbang juga gak sih? Tud? Enggak, Kan maksudnya di kusiran. sini dalam jual beli ada kok beli baju pakai timbangan. Nah, kecuali kain. Oh iya, enggak Zat, berarti enggak termasuk. Ya, maka kalau tadi baju atau kaos sama-sama L, warnanya sama, coraknya sama, itu misli menurut Hanafi, dan ini yang dipakai standar internasional kontemporer, dan namun tidak misli menurut misalnya Syafi'iyah. Itu. Nah, itu malnya. Maka semua yang misli itu bisa dijadikan sebagai objek akad qard. Ini. Ala dengan perjanjian. Ya. Seringkali ala itu kalau terutama di fikih muamalat
itu terjemah bahasa Indonesianya dengan perjanjian. Cukup dengan ala saja. Pakai bahasa Arabnya terjemah kita dengan perjanjian. Dengan perjanjian ayarudda badalahu. Dengan perjanjian mengembalikan gantinya. Dan gantinya adalah semisal dengannya. Gitu. Untuk ibarat syafi'iyah tentang definisi misli, itu jadi tugasnya Mas Adab. Kemudian contohnya adalah contohnya akad doman, penjaminan utang. Zaid menjamin Amr, utangnya Amr li Muhammadin untuk kepentingan Muhammad. Artinya Zaid itu yusaddid, melunasi an amrin ad-daina, utangnya Amr. Idan lam yusaddid amrun, manakala saat jatuh tempo Amr tidak melakukan pelunasan. Summa yarji'u alaihi. Kemudian ya, Zaid itu roja'a di sini artinya minta ganti. Nah, tadi ya, roja'a itu bisa artinya meralat, membatalkan. Nah, roja'a itu juga bisa artinya minta ganti. Nah, di sini roja'a artinya minta ganti. Summa yarji'u alaihi artinya minta ganti kepada Amr. Jadi Amr ketika jatuh tempo tidak bisa melunasi. Maka karena Zaid itu jadi penjaminnya, dia yang melunasi. Ya, lantas gimana haknya Zaid? Ya nanti Zaid minta ganti kepada Amr. Utangmu kemarin sudah saya lunasi, saya jadi penjamin, mana ini gantinya? Ya, minta ganti. Nah ini akad sosial bantu, namun ujungnya akhirnya ada minta ganti. Ya kita selesaikan Mas Abdurrahman sampai ke Rabi. Assalamualaikum. قال المصنف حفظه الله تعالى ومثل ذلك الكفالة كأن يضمن زيد لعمر إحضار بدن من عليه حق مالي لعمر ثم يعتذر على زيد ثم يتعذر ثم يتعذر أحسن عليكم ثم يتعذر على زيد إحضار من عليه الحق فيسدد عنه الحق ثم يرجع عليه. القسم الرابع عقود توثيقات وهي العقود التي عقود توثيقات إضافة حاجة. السلام عليكم. عقود توثيقات وهي العقود التي يقصد منها توثيقات عقود المعاوضات كالضمان والكفالة والرهن ويأتي. Nah, contoh yang lainnya adalah akad kafalah. Akad kafalah itu penjaminan untuk menghadirkan badan. Kalau doman itu penjaminan utang. Kalau ini penjaminan untuk menghadirkan orang yang punya kewajiban bayar utang. Ka'aniyat mana Zaidun, Zaid menjamin Amr. Dalam pengertian menjamin, memberikan jaminan linya untuk kepentingan, ya, terjemah linya untuk kepentingan, untuk keuntungan dan kepentingan Amr. Artinya di sini Zaid menjamin ihdar, bisa menghadirkan badana man alaihi hakun. Man alaihi berarti kewajiban. Badan atau fisik orang yang menanggung hakun maliyun. Hak di sini terjemahnya kewajiban. Kewajiban finansial. Ya, kewajiban finansial itu berarti orang yang berhutang. Li amrin, untuk kepentingan dan keuntungannya Amr. Nah ini ada, jadi Zaid menjamin, bilang kepada Amr, tolong utangi budi ini, ya, kamu bisa menagihnya, saya jamin dia tidak akan lari
kamu bisa menagihnya ketika jatuh tempo. Saya jamin dia tidak akan lari. Summa yata'adzaru, kemudian Zaid ternyata tidak mampu ihdaraman alaihaku, menghadirkan orang yang terbebani kewajiban. Hak di sini artinya terjemahnya kewajiban. Nah, ketika ternyata di hari jatuh tempo Zaid tidak bisa menghadirkan budi, faisadid anhul haqqa, maka Zaid punya kewajiban untuk melunasi utangnya budi. Tsumma yarji'u alaihi. Kemudian dia bisa minta ganti kepada budi. Dia sendiri yang cari budi. Budi kamu sembunyi kemana? Kamu sudah saya jamin malah menghilang saat jatuh tempo. Itu utangmu sudah saya lunasi. Mana gantinya? Gitu. Kemudian yang terakhir akad pengikat, penjamin atau penjamin aman. Penjamin aman. Itu akad penjaminan. Ya uqud itulah akad yang maksud darinya adalah mengikat atau menjamin akad mu'awadhah. Itulah doman, kafalah, rohan. Wayakti dan nanti akan datang dan akan dijelaskan. Ya, sebelum kita akhiri untuk kelas muamalat itu, saya jadikan Mas Abdurrahman sebagai ketua kelas dengan tugas. Kalau ada kewajiban, tadi ada kewajiban, ada 2 kewajiban tadi, ada 2 tugas tadi. Nah, itu yang nyatat Mas Abdurrahman. Kadang kan di satu pertemuan tugasnya banyak, ada 5. Nah, itu kadang saya lupa gitu. Ini tugasnya siapa saja gitu. Nah, dan ini sudah disetorkan belum di grup. Jadi Mas Abdurrahman sebagai ketua kelas yang wajib nyatat. Tadi Mas Abdurrahman punya tugas apa? Terus kalau nggak salah tadi ada 2 ya. Mas Adib saya tugasi apa tadi? Nah, itu di list. Tugas 1 siapa, nyari apa, tugas 2 apa, nyari ibarat apa. Nah, bisa. Nah, ya demikian. Ya, sebelum kita akhiri, silakan jika ada pertanyaan 1 atau 2. Anda Ustadz, boleh Ustadz. Oh ya, silakan Pak Dodi. Kalau misalnya orang yang punya hutang sama kita, susah ditagih gitu, sampai ya meninggal gitu, boleh kayak kita nagih sama anaknya Ustadz? Boleh ketika dia meninggal dunia, boleh nagih kepada anaknya dalam artian ya, boleh nagih ini manakala dia meninggalkan warisan. Kita tahu dia meninggalkan warisan, ya kita tagih anaknya. Ini dulu bukti kalau ayahmu punya utang, ya, saya minta supaya dilunasi pakai harta warisan ayahmu. Gitu. Hanya saja anak itu tidak punya kewajiban bayar utang dari duit pribadinya. Jadi tidak boleh. Oh ini beliau nggak punya harta warisan. Nah itu tidak boleh. Ya pokoknya saya nggak mau tahu. Nah, kamu sebagai anaknya harus. Nah itu nggak benar, nggak boleh. Gitu. Tapi kalau dia punya warisan, maka kita minta supaya utangnya dilunasi pakai harta warisannya dan yang jadi eksekutor adalah anaknya. Maka nagih utang dalam kondisi semacam ini hukumnya boleh. Ya, Ya boleh Ustadz. baik ya kok. Ya terakhir silakan Ustaz Ananta. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Izin Hmm. bertanya Ustaz terkait masalah hutang juga Ustaz. Jadi qadarullah ada ikhwan yang punya masalah. Jadi intinya dia orang tuanya itu punya hutang di temannya itu di tahun 80 Ustaz, senilai 25 juta. Nah, temannya itu waktu tahun 2000-an itu mau dibayar tapi nggak mau karena dari tahun 80 ke 2000 ini kan rentangnya terlalu jauh. Kalau dibayar 25 juta dia nggak mau Ustaz, harus ada kelebihan. Makanya mengulur-ngulur waktu dia nggak mau dibayar senilai sama sesuai dengan perjanjian sampai sekarang. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh ditambahkan atau bagaimana Ustaz? Dihitung berdasarkan dolar katanya Ustaz. Maunya berhitung berdasarkan dolar Ustaz. Itu gimana Ustaz ya?
Ya, kalau sudut pandang orang yang menghutangi, hak dia cuma sebesar nilai nilai apa yang pernah dia berikan. Itu hak dia. Gitu. Selama rupiah itu tidak ancur-ancuran harganya. Kalau dan selama rupiah itu masih punya nilai gitu. Kalau sudah tidak lagi beredar, sekarang mata uangnya ganti, sudah tidak lagi rupiah, nah itu nanti baru boleh dialihkan, boleh. Tapi kalau selama masih ini, maka yang menjadi hak pihak yang mengutangnya adalah sebesar apa yang pernah dia serahkan. Kemudian yang kedua, kalau kewajiban orang yang dihutangi adalah tahu terima kasih. Sejak Oh iya, tahun 80 ya semestinya tanpa ya, semestinya tahu diri lah. Ya, tahun 80 mau dilunasi tahun 2026. Nah, masa 25 juta masih 25 juta. Itu ya berarti ya itu orang nggak tahu terima kasih gitu. ini kesadaran diri sendiri ya, Sat ya? Iya, ya harusnya 25 juta, 25 juta ya sekarang mungkin 100 juta Oh, atau Masya Allah. 200 juta. Gitu. Kemarin sih keluarganya, Ana menyarankan kelebihannya Ana kasih 10 juta, Sat. Ya, Masih worth it kali ya. oh, Ya mengingat keadaan sih, Sat. Keadaan yang pemilik utang ini apa namanya ya kurang kurang apa namanya mungkin kurang mampu ya dianggapnya. itu dulu di tahun itu 8 juta itu biaya haji. Masya Allah ya, Sat. 8 juta haji ya. Itu 25 juta utang buat beli tanah, Sat. Ya, itu dulu 8 juta itu pergi haji gitu. Nah, Afan, Sat, bertanya satu lagi tentang kelas ini. Setelah kitab ini lanjut ke kitab yang mana, Sat? Tadi mungkin ke skip, Ana, Sat, Afan. Ini belum saya umumkan memang. Oh Nanti ya, siap, Sat. saya sampaikan di grup. Siap, Sat. Jajak lahir, Sat. Baik, ya, kok. Mari kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.